Sebagai manusia sekaligus hamba Allah SWT, kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan itu tanpa menjalaninya. Cara menjalani kehidupan tentunya sangat kompleks. Namun, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim haruslah menjalani dengan ketentuan syariat agama. Hal pertama dalam menjalani kehidupan ini yang sangat penting adalah niat. Niat tersebut akrab sekali dengan bagaimana kondisi hati kita. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka menjadi baik pula semua anggota tubuhnya. Dan apabila rusak, maka menjadi rusak pula semua anggota tubuhnya. Ketahuilah dia itu adalah hati. Manusia yang paling utama di bumi ini menurut hadits Nabi adalah yang bersih hati dan ucapannya. Hati yang bersih adalah milik orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan, tidak pula dendam dan hasad. Berawal dari rasa iri apabila tidak dikendalikan nanti akan berkembang menjadi dengki. Cara membersihkan hati dalam memulai kembali kehidupan. Pertama adalah zuhud. Singkatnya, orang yang zuhud adalah tidak gembira karena mendapatkan dunia dan tidak sedih pula saat kehilangannya. Tips selanjutnya adalah dengan zikir dan membaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Terutama adalah saat fase quarter life crisis. Hati risau gelisah, merasa tidak memiliki siapapun. Coba dekati Yang Maha Punya dengan berzikir. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Dari ayat Az-Zumar tersebut jelas sekali Allah menjamin akan memberikan ketenangan saat hambanya membaca Al-Quran. Akan lebih baik lagi jika membaca artinya juga. Tantangan saat ini apalagi dengan penggunaan sosial media yang rawan sekali membuat kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti pepatah, rumput tetangga akan terlihat lebih hijau. Seperti saya dan juga teman-teman yang saat ini mungkin pengguna sosial media. Tapi, sadarkah jika apa yang kita tunjukkan bahkan mungkin hanya menyentuh angka sekian persen dari kehidupan nyata? Tidak ada yang selamat di hari esok kiamat kecuali yang datang dengan membawa hati yang bersih. Termasuk rukun iman yang 6 adalah beriman dengan adanya hari akhir, di mana Allah akan bangkitkan seluruh manusia dari kubur-kubur mereka, dan akan diadakan perhitungan amal masing-masing kita. Pada hari itu tidak ada lagi amal perbuatan, yang ada hanyalah perhitungan amal. Bergembiralah orang-orang yang bergembira, yaitu mereka yang ketika di dunia telah menggunakan modal yang telah diberikan oleh Allah. Mereka pergunakan, mereka manfaatkan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bersedih orang-orang yang bersedih. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa, tidak benar memanfaatkan modal yang telah Allah berikan kepada mereka untuk menempuh kehidupan dunia. Harta yang mereka kumpulkan semasa di dunia tidak bermanfaat. Anak-anak yang mereka banggakan, dilulukan tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal solih. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, dalam surga. Quran Surat Saba ayat 37. Lalu apakah modal yang harus kita jaga dan kita manfaatkan untuk menghadap kepada Allah? Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati menjadi sumber seorang hamba. Bisa jadi hati itu baik, selamat, sehat, yang dengannya akan memerintahkan jasad ini melakukan perkara-perkara yang baik, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa juga hati itu menjadi rusak, sakit, sehingga akan nampak pada pemilik hati yang rusak ini perilaku, perbuatan yang jelek, yang bisa semakin menjauhkan dia dari Allah.
Karena pada hari kiamat kelak hanya orang-orang yang memiliki hati yang selamat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiahnya ya? Nah, nih. Halo. Masing-masing. Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba dihitung dulu ada berapa. Telepon dia dipotong lah. Alhamdulillah. Singkat gentasan. Oh iya, kita berdoa untuk semuanya ya. Singkat gentasan, mamah sing sehat. Sehat saterasna mamah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ini udah. Ini di video kan ini mama hayang di video Sinanta. Senyum mah, senyum mah. Dan 2 orang yang telah memberikan waktunya 3/4. Lucu.